Berikut adalah perhitungan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Di bawah ini adalah tabel tingkat keuntungan setelah pajak sebagai berikut. Seperti yang sudah dihitung di slide yang lalu, untuk 1 tahun saham A dan saham B 10,80%, kemudian sudah dihitung juga yang selamanya untuk saham A 13,88% dan saham B 11,64%. Kemudian dividen sebelum pajak, yaitu tahun pertama Rp12 dengan asumsi tingkat pertumbuhannya 3% per tahun. Jadi didapatkan tahun kedua ditambah 3% dari 12, yaitu 12,36, demikian seterusnya sampai tahun kelima. Dividen setelah pajak dengan tingkat pajak taxes atau tax 28%. Untuk tahun pertama 28% pajak dari Rp12 adalah 8,64 dividen yang diterima setelah dikurangi pajak 28%. Tahun kedua dividen after tax adalah 8,9, tahun ketiga 9,17, tahun keempat 9,44, tahun kelima 9,72. Nah, yang ketiga adalah capital gain setelah pajak. Kita hitung dengan rumus P2AT sama dengan P0 1 plus G pangkat 2, di mana P2AT adalah harga saham akhir tahun kedua setelah pajak. Jadi kita masukkan ke dalam rumus P2AT sama dengan 101 plus 3% pangkat 2, kita dapatkan hasil 106,09. Jadi capital gain tahun kedua adalah Rp6,09. Tarif pajak 28%. Jadi capital gain setelah pajak adalah 4,38. Dengan demikian P2AT-nya sama dengan 104,38. Aliran kas setelah pajak tahun pertama adalah Rp8,64 dan 8,9 ditambah 104,38 di tahun kedua. Tingkat keuntungan yang diharapkan atau IRR sama dengan KE sama dengan 10,80%. Dengan cara yang sama bisa dicari untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Tentunya timbul selisih karena pembulatan. Laba ditahan digunakan untuk investasi yang menghasilkan capital gain. Biasanya pajaknya lebih rendah dibanding pajak dividen. Hal ini tentunya menyebabkan investor lebih senang pada perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang rendah, sehingga menaikkan P0. Jadi investor lebih senang pada perusahaan dengan rasio pembayaran dividen lebih rendah dan menerima capital gain tinggi. Implikasinya perusahaan akan mengambil kebijakan dengan rasio pembayaran dividen rendah, dan hal ini akan menaikkan P0. Pendapat ini ternyata bertentangan dengan pendapat Gordon and Littner sebelumnya. Dari ketiga pendekatan itu dapat disimpulkan, yang pertama, Modigliani and Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan, berarti tidak ada kebijakan dividen yang optimal, karena kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan ataupun biaya modal. Yang kedua, Gordon Littner mempunyai pendapat lain bahwa dividen lebih kecil resikonya dibanding capital gain, sehingga GNL menyarankan perusahaan untuk membagi laba ke dalam rasio pembagian dividen yang tinggi dan menawarkan dividen yield yang tinggi untuk meminimumkan biaya modal, the bird in the hand fallacy. Kesimpulan yang ketiga adalah kelompok ketiga berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain,
maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Kelompok terakhir ini menyarankan bahwa perusahaan lebih baik menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan sama sekali untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga pendekatan tersebut memberikan kesimpulan yang saling bertentangan. Dua studi empiris untuk menguji hubungan antara kebijakan dividen dan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Pertama, untuk menguji pendekatan Modigliani-Miller. Secara teoritis, apabila sampel yang diambil ternyata hubungan antara kebijakan dividen yang berbeda dengan dividen yield dan tingkat pertumbuhan adalah negatif sempurna, berarti mendukung hipotesis Modigliani-Miller. Tetapi, jika ternyata slope garis regresi yang dihasilkan kurang dari -1, maka berarti mendukung pendekatan Gordon-Littner. Kemudian, jika slope atau koefisien garis regresi ternyata negatif, lebih besar lagi, misalnya minus atau setengah, berarti mendukung hipotesis kelompok ketiga. Ternyata hasil studi menunjukkan slope garis regresi yang dihasilkan berkisar antara -1. Ini berarti hipotesis Modigliani dan Miller benar, dan menolak hipotesis Gordon dan Littner, dan kelompok ketiga. Secara statistik harus didukung dua asumsi penting untuk membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak relevan harus terpenuhi, yaitu 1. Faktor lain selain kebijakan dividen harus konstan untuk setiap sampel. Harus dapat diukur tingkat ketepatan dan pertumbuhan yang diharapkan atas sampel perusahaan. Sayang tidak satu pun dari dua asumsi tersebut dapat dipenuhi, karena sangat sulit menemukan perusahaan yang dalam praktek sama segalanya, kecuali kebijakan. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang benar. Dalam praktek, manajer keuangan lebih mengetahui kondisi dan prospek perusahaan secara lebih baik, sehingga lebih tahu berapa besar kecilnya laba setelah pajak yang akan dibagikan sebagai dividen.